see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Shalom, selamat pagi semuanya. Teman-teman di rumah, para viewer GMJ. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa hari ini ketika kita datang bersama-sama, kita mau berdoa secara khusus bahwa Tuhan mencelikan mata kita, bukan hanya mata jasmani, tapi juga mata rohani kita, mata batin kita, mata spiritual kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita minta Tuhan, open the eyes of our heart, Lord. Sama-sama kita mau katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, Lord, we pray. Open the eyes of our heart, Jesus. Open the eyes of my heart, Buka mata hati kami, Tuhan. Open the eyes of my heart. Kami rindu untuk melihat I want to Engkau. see Dicelikan untuk melihat Engkau, Tuhan. I want to See you high and lifted up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. One more time, say, see you high and lifted up, shining. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your love, Lord. Pour out your Pour power out your and love, your love power. as we sing Holy, holy, holy. Everybody say holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on. Lift up your voice and say holy. holy, 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 Cry out holy. holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, say holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Say again, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Say again. Say again as you pray to Jesus this morning. Holy, holy, holy. We want to see you, Lord. We want to see you, Jesus. Holy, holy. Bring us, Lord. Bring us, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami merindukan Engkau, Tuhan. Kami ingin memandang Engkau, Tuhan Yesus, pagi hari ini. Only you, Jesus. Only you that we want to see. We want to seek. Jamah mata kami. Jamah batin kami.
Pagi hari ini Tuhan, bawa kami untuk dicelikan, untuk kami bisa melihat Tuhan, pribadimu, segala perbuatanmu dalam kehidupan kami. Celikan kami Tuhan. Berkati mata kami, hati kami, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami dibawa untuk mengerti kedalaman hati Tuhan untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hati kami dimanapun kami berada. Kau berada di tengah-tengah kami. Engkau yang merangkul kami semua. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Agar kami semua bersama-sama memuji menyembah Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu. Mengalami lawatan-Mu. Mengalami kuasa-Mu. Berbicara kepada kami secara pribadi pagi hari ini Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami. Terus buka hati kami. Jamah mata kami. Celikan kami. Haleluya. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari mengalir Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa Roh Kudus biarlah Engkau mengalir, mencelikan kami. Bapa kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku. Kami tahu Engkau mendengarkan kami pagi hari ini Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Dimanapun posisi saudara saat ini, dimanapun engkau berdiri saat ini, Tuhan menemani engkau. Tuhan menyertai engkau. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Bersyukur akan setiap pemulihan dan jamahan yang diberikan pagi hari ini. Mari saudara naikkan syukurmu. Kami bersyukur padamu. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu bekerja menjamah kami. Memulihkan kami ya Tuhan. Memulihkan hati yang patah, hati yang tidak ada semangat dipulihkan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami, jamahlah kami. Dapat bersyukur dalam segala kondisi kami Tuhan. Biar kami dapat bersyukur dalam segala kondisi kami Tuhan. Yesus, kami memuji nama-Mu. Kau Allah yang telah hadir menjamah kami ya Tuhan, memulihkan hati setiap yang terluka. Engkau jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan dengan kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mengalir, mengalir, mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, seperti mata air yang membual-bual. Itulah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau melihat hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tetap memutuskan untuk bersyukur Tuhan. Kami tetap memutuskan untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau selalu ada bagi kami. Dimanapun posisi kami saat ini Tuhan, Engkau ada bagi kami. Jadikan kami terus ya Roh Kudus. Jadikan kami terus akan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya bagi kami. Tidak tertandingi, tidak dibandingkan oleh apapun. Gak ada yang bisa menyamai kasih-Mu atas kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Biarlah hati kami selalu terangkat mengagumi kebaikan-Mu Tuhan. Menyadari kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau baik Tuhan, Kau baik. Thank you Lord. Belum pernah ada kasih seperti ini. Menerima diriku apa adanya.
Katakan kepada Tuhan, takkan ada lagi, yes Lord, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu bagi kami Tuhan, mari kita mau kagumi Tuhan Yesus kita. Kita mau kagumi kebaikan Dia dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia, kasih yang sanggup menerima dirimu dan diriku. Hanya kasih Tuhan menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi. Biar kami merasakan kasih yang berbeda pagi hari ini Tuhan. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Mari kita mau kagumi kebaikan Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Oh, sampai kini kami mau kagumi terus kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Lagi saudara katakan,
sampai kini. Sampai hari ini kami masih merasakan kasih-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami masih mengalami kasih-Mu. Kami akui itu Tuhan Yesus. Kau ku kagumi. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan kami. Ajar kami untuk mengagumi kebaikan kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kau yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sungguh Dia baik dan Dia mengasihi engkau. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Yesus. Hanya kasih-Mu yang membuat kami terkagum. Hanya kasih-Mu, hanya perbuatan-Mu Tuhan yang menjamah kami, yang mencelikan kami mengagumi Engkau, mengakui Engkau sebagai Allah kami, mengakui Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Ini pujian kami, ini pengagungan kami bagi-Mu Tuhan, atas segala yang Kau kerjakan bagi kami bersyukur. Oh Tuhanku, Tuhanku yang ku kagumi, hanya nama-Mu, hanya perbuatan-Mu, hanya tangan-Mu Tuhan yang selalu menolong, yang selalu bekerja. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Tak tertandingi perbuatan-Mu bagi kami. Oh thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terimalah ya Tuhan pujian kami, hati yang bersuka karena perbuatan-Mu. Hatiku bergirang Tuhan, memuji nama-Mu, memuji Engkau ya Allahku. Tiada yang lain, tiada yang seperti Engkau. Oh besar perbuatan-Mu, ku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Isi terus kekosongan hati kami Tuhan. Penuhi terus kekosongan hati kami dengan cinta-Mu. Bawa kami terus untuk mengingat kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam masa-masa sulit kami maupun di masa-masa bahagia kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami kagum hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau Tuhan kekaguman kami letakkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir dalam kehidupan kami. Kau menjadi satu-satunya pribadi yang kami agungkan, yang kami tinggikan Tuhan. Kami tahu saat ini adalah saat-Mu untuk beracara bagi kami. Kami tahu momentum pagi hari ini adalah momentum di mana Tuhan ingin berbicara bagi kami. Kami terus buka hati kami Tuhan, tersungkur di hadirat-Mu, menjamah hadirat-Mu Tuhan. Koralaba shikora papa karabayara, kiara mashikora papa karabara. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Memuji dan menyembah. Kami angkat tangan kami katakan Engkau Tuhan. Engkau pujian kami. Hanya Engkau Tuhan, kemuliaan kami. Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami datang Tuhan menghampiri Engkau. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Mari kita bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan kita. Memuji dan menyembah. Angkat suaramu, angkat hatimu, pandang Tuhan, katakan Engkau Tuhan. Angkat pujian kami Tuhan Yesus, panci-panci keselamatan kami. Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
pujian kami mau nyatakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan kami, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari masuk dengan penuh kesungguhan, katakan Engkau Tuhan pujianku. Kami angkat hati kami Tuhan. Engkau Tuhan Kora labashi kora papa kara bayar takara bashi. kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Penuhi setiap hati kami, penuhi di rumah-rumah kami Tuhan dengan kekudusan. Ku sembah Kau Saat kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, bait-Mu, ku ini kami tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata bagiku. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. yes Lord, lingkupi kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Kora labashi kora papa kara bayar takara labashi kora papa kara. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan, Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. biar kemuliaan-Mu nyata bagi kami Hingga Tuhan. kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kora labashi kora takara labayara takara labayara bayara takara namashi kora labara labara laba. Kami angkat suara kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Iara labayara takara labayara bayara bayara takara namase. Iara bayara labayara labara bara 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 basyara lalayara lama. Iara labayara takara labasyara namaso. Inara yara labase. Kiara namara lama. Sikiara labara labasyara namaso. Inara labara labara masyate. Oh Jesus, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Oh Yesus, ya rana masyara lara lara se. Ora laba
masikora papa karabaya rata karalabaya rabaya rabaya rabase. Hanya Kau ya Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan kemuliaan kami. Kami tersungkur menyembah-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu, Tuhan. Ya Rabba syara wara-wara se. Syara warata karana masuk. Kiara laba shikora barapa karalaba ya rata karalaba ya rabaya 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 raba. Ora nama shikiera laba raba 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 rabaya rabaya rabaso. Inarata karana masyala wala 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 wala. Inaralaba shikora papa karalaba ya rata karalaba ya rabaya rabaya raba. Mari satukan hati saudara, engkau di rumah-rumah naikkan pujianmu. Koralaba shikora papa karanama ramalama ya rata karalaba ya rabaya 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 raba. Inarana mashikora baya rata karalaba ya rabaya 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 rabase. Inaralaba rabaya rabaso. Inara la bara la bayara namase. Inara la bara la bayara basira la la yara namasa. Inara la bara la masyera la la. Inara la bayara takara la bara la ba. Sikiara la yara nama yara maya nama yara ma. Inara namo. Oh Jesus Lord, kianana sarana kora mashikora kiara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi badan yang segar dan sehat. Kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau berikan pada kami hati sebagai seorang penyembah yang rindu untuk senantiasa memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini Tuhan, ada di antara kami yang punya masalah, yang sedang dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap kesulitan akan kami lalui dengan tegak berdiri. Amin, amin Tuhan. Karena tangan-Mu lah yang menggandeng dan menuntun kami untuk melalui setiap permasalahan, setiap pergumulan yang sedang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami selalu bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendirian dalam hidup ini. Karena ada tangan-Mu yang selalu menggandeng, menggenggam dan menuntun kami untuk melalui setiap permasalahan dan pergumulan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima Karena kasih. kami punya Engkau. Terima kasih Yesus. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Yes. Yang Amin. tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Semua para viewer dimanapun berada. Pagi hari ini, hari Jumat, 5, ya, pada hari ini, pagi hari ini, kita mau sedikit mengupas bacaan dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Bacaan hari ini kita akan mendengarkan bahwa betapa iman kita akan kuasa Yesus Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Saya akan bacakan sedikit dari firman ini dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, saat saya berusia sekitar 4-5 tahun, saya terkena penyakit asma yang cukup akut. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya sering sesak nafas. Sampai kesulitan, benar-benar kesulitan bernafas. Awalnya dikira cuma flu gitu loh. Hidungnya tersumbat sama flu gitu. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Terus kalau nafas ini kayak megap-megap gitu loh. Sakit sekali, saya ingat waktu itu. Sangat menderita sekali. Kayak nafas gak bisa, tidur gak bisa. Susah kayak gitu. Orang tua saya pun, ibu saya, mama saya ini juga kebingungan. Karena waktu itu kita juga mengalami kesulitan ekonomi yang cukup parah. Sehingga tidak ada biaya bagi saya, bagi orang tua saya untuk membawa saya ke rumah sakit untuk rawat inap. Tapi meskipun demikian, saya bersyukur mama saya ini seorang yang luar biasa. Dengan segala keterbatasannya, mama saya tetap mengusahakan yang terbaik bagi kesehatan. Jadi saya tetap dibawa ke dokter, tapi rawat jalan. Dan satu hal yang membuat saya ini tidak bisa lupa sampai hari ini. Ketika keadaan ekonomi menghimpit, ketika mama saya dihadapkan dengan situasi yang tidak enak, melihat anaknya sakit, tapi dia tidak berdaya dengan tidak bisa membawa ke rumah sakit. Saya melihat
setiap malam selain bekerja dengan sungguh-sungguh, mama saya ini berdoa. Kita punya meja, mama saya punya meja doa, ada patung Bunda Maria, salib, lilin, sederhana sekali. Saya waktu itu masih tidur sekamar sama mama saya, karena papa saya nggak ada. Saya melihat setiap malam itu mama saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang saya lihat mama saya ini sampai menangis berdoa. Mendoakan saya, memegang badan saya, mendoakan kepada Bunda Maria, memohon pertolongan pada Tuhan Yesus. Novena tak pernah putus-putus mama saya untuk kesembuhan saya. Karena ketika mama saya berkata, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa secara ekonomi, yang bisa dilakukan hanya berdoa, berlutut dan berdoa. Mama saya setelah berapa tahun setelah itu akhirnya saya sembuh tuh. Mama saya bercerita pada saya. Mama saya itu waktu itu sudah pasrah. Sudah bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau anak ini beroleh belas kasih-Mu, tolong sembuhkan. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya enggak apa-apa. Ambillah. Yang terbaik biarkan terjadi. Saya rasa tidak gampang bagi seorang ibu untuk mengatakan perkataan seperti itu. Karena dia melihat sakit saya ini sampai biru banget gitu mukanya. Mama saya cerita. Karena kesulitan untuk bernafas. Dan itu saya tahu sendiri. Ketika saya sudah berkeluarga, saya punya anak yang paling kecil itu kena asam lambung katanya itu, sehingga mengakibatkan dia sesak nafas. Saya lihat sesak nafasnya itu sampai dadanya itu naik turun. Tapi bersyukur ketika anak saya sakit nih, Tuhan mampukan saya untuk membawa ke rumah sakit. Pada saat proses penanganan di rumah sakit ini, saya melihat walaupun sudah ada oksigen, walaupun sudah dibantu dengan oksigen, nafasnya itu masih sengol-sengol. Ketika itu saya flashback, bagaimana waktu itu saya tanpa bantuan oksigen mengalami sesak nafas yang lebih parah daripada yang dialami anak saya. Dan orang tua saya cuma bisa melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Saya yang bisa membawa anak saya ke rumah sakit aja, saya sampai nangis. Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Apalagi waktu itu, mama saya tidak punya kemampuan ekonomi untuk membawa saya, anaknya ini, ke rumah sakit. Yang bisa dilakukannya cuma berdoa dan pasrah. Menyerahkan setiap peristiwa kejadian, permasalahan dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini, kita diajarkan bahwa setiap permasalahan yang sulit bagi kita, itu tidak sulit bagi Tuhan. Masalah itu sulit karena kita belum mampu memecahkannya. Karena kalau kita sudah bisa memecahkannya, berarti sudah bukan masalah lagi. Karena itu, saudara yang terkasih, pagi hari ini kita lihat, ketika kita punya masalah, apakah kita mendahulukan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia menjalani setiap proses kehidupan? Ataukah kita berpaling kepada ilah-ilah lain yang kelihatannya bisa memberikan jawaban atas permasalahan kita secara instan, tapi hasilnya nol besar. Pagi hari ini,
kita belajar dari kedua orang buta yang disembuhkan Yesus karena iman mereka. Pagi hari ini kita akan belajar. Ada 2 poin yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa berjalan dalam iman ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tekanan hidup ini, ketika kita menghadapi permasalahan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Belajar dari kedua orang buta ini. Belajar dari firman hari ini. Ada 2 poin yang bisa kita lakukan. Poin yang pertama, supaya kita bisa tetap berjalan dalam iman, adalah persembahkan setiap permasalahan yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Seperti 2 orang buta di ayat yang ke-17 katakan, Yesus, kasihanlah kami, hai anak Daud. Dan dia mengatakan bahwa sembuhkanlah kami. Orang buta itu minta kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah kami. Terus Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu? Ini loh. Pertanyaan Yesus ini selalu sama. Percayakah kamu bahwa aku mampu menyelesaikan setiap permasalahanmu dengan waktuku? Orang buta itu tadi mempersembahkan permasalahannya pada Tuhan. Tuhan, aku buta. Aku punya masalah penglihatan. Tuhan, tolong sembuhkan. Mempersembahkan setiap permasalahan kita. Itu tidak cuma ngomong sama Tuhan. Tetapi benar-benar percaya bahwa Tuhan itu mampu dengan cara bagaimana kita menunjukkan kepercayaan iman kita. Dengan mau mengikuti setiap proses. Sabar menunggu waktu Tuhan. Ketika kita punya masalah, setiap dari kita pasti pinginnya cepat selesai. Tapi yang namanya orang mempersembahkan itu, ya sudah pasrah. Ikuti proses Tuhan. Ketika ada masalah, jalani. Tuhan, besok ini aku ada cicilan jatuh tempo. Aku gak punya uang Tuhan, harus bagaimana? Hadapi. Doakan, pasti ada jalan keluarnya. Kalau gak utangnya bisa di-reschedule, ya Tuhan pasti kirimkan malaikat-malaikatnya untuk memberi kita berkat yang mampu untuk membayar cicilan tersebut. Hal itu pun juga saya alami ketika saya bersekolah. Beberapa kali saya hampir nggak bisa mengikuti ujian karena belum bayar uang sekolah. Tapi tidak pernah terlambat sampai saya lulus, tidak pernah terlambat. Paling lambat itu 1 hari sebelum ujian, itu sudah terbayarkan. Nggak tahu gimana caranya tiba-tiba mama saya dapat berkat bisa bayar uang sekolah. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah terlambat. Itu poin yang pertama. Ketika kita punya masalah, persembahkan masalahmu. Langkah iman yang pertama, persembahkan masalahmu. Apa masalahmu? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau ada masalah dalam rumah tangga. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Bisnismu, pekerjaanmu, hubunganmu dengan teman-teman, pelayananmu. Persembahkan kepada Tuhan. Jujur pada Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Yang pertama yang diubahkan pasti kita dulu. Supaya apa? Supaya kita ini mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah diubahkan sama Tuhan, nanti yang lainnya menyusul. Jadi poin yang pertama, supaya kita bisa berjalan dalam iman ketika kita punya masalah, adalah persembahkan setiap permasalahan.
Poin yang kedua. Ini yang penting. Setelah kita persembahkan, poin yang kedua adalah percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan itu dengan kita sendiri. Dengan kelakuan kita sendiri. Kalau kita lihat seorang pengemis gitu ya, wah di perempatan, mungkin hari pertama kita melihat, kita berjumpa, kita tersentuh, kasihan sekali pengemis itu, dikasih. Besoknya lagi karena lewat jalan yang sama, kedua ketemu lagi, minta lagi, kedua oh iya dikasih, ketiga masih dikasih tapi walaupun sama menggerutu, keempat pura-pura nggak lihat sudah, kelima sudah tidak peduli lagi. Sering kali kita mengukur belas kasih Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita salah. Belas kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tidak seperti kita yang gampang sekali bosan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kan itu poin kedua yang paling penting. Percaya bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas. Walaupun sesering apapun kita meminta, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan tidak pernah bosan menghadapi wajah kita. Mendengarkan setiap keluh kesah kita. Enggak. Tuhan menantikan kita setiap saat untuk datang kepadanya. Karena apa? Karena kita ini anak-anaknya. Dan itu poin yang kedua. Percaya bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak pernah bosan. Datang selalu. Tuhan, aku kemarin habis minta doa ini sudah dikabulkan. Tuhan, aku kemarin aku minta terus ya. Ya, datangnya dengan ucapan syukur. Kalau anak saya datang, saya di rumah, saya datang selalu disapa. Halo papi, gitu. Kalau biasanya teriak papi gitu, dengar mobil saya itu dia langsung turun papi gitu. Seneng saya, dipeluk, datang, dipeluk. Dua-dua anak saya turun, datang, nyapa gitu. Saya itu manusia biasa, seneng. Anak-anaknya itu datang, nyapa saya. Walaupun nantinya papi belikan ini, apa papi minta ini, papi ini, saya tidak apa-apa. Tapi anak-anak saya datang nyapa dulu, seneng saya. Apalagi Tuhan loh. Kalau kita tiap hari kita datang, kita ngomong Tuhan, selamat pagi, terima kasih. Tuhan, aku mau ucap syukur. Tuhan, aku mau cerita ya, aku punya masalah ini. Tuhan tolong. Tidak akan ditolak. Percaya. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Itu poin kedua yang terpenting. Jadi, Tuhan tuh mungkin kelihatannya diam dan punya cara sendiri. Ya toh? Tetapi Tuhan tidak pernah menolak orang yang memohon kepadanya. Contoh, peristiwa air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Ibunya datang, Bunda Maria. Yesus tolong ini. Yesus ngomong apa? Mau apa kau wanita? Gitu. Waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria tahu. Dia menyuruh pelayan, udah kamu ikut tono aja. Apakah ditolak? Enggak. Enggak ditolak. Ditolongi. Terus memberi makan 5.000 orang. Ketika murid-murid yang ngomong, Tuhan, suruh mereka pulang Tuhan. Supaya mereka bisa membeli makanan. Enggak. Justru kamu yang harus memberikan mereka makan. Enggak pernah Tuhan itu menolak. Akhirnya apa? Semua makan loh, masih lebih 12 bakul. Ini loh beberapa cerita bukti bahwa Tuhan itu kasihnya tak terbatas.
Karena itu pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, ya, apapun itu, yang kelihatannya sepele, yang kelihatan ringan, yang berat sekalipun, naikkan melalui doa dan ucapan syukur. Datang pada Tuhan, sapaan Tuhan tiap hari. Saya aja yang manusia yang fana ini, anak-anak saya datang itu, saya datang pulang capek-capek, habis ada masalah, diomelin customer atau apa, anak-anak saya datang, saya panggil saya papi gitu, peluk saya, seger kelihatan. Masalahnya selesai? Enggak, tapi saya penuh dengan sukacita. Karena itu saya seneng untuk pulang ke rumah. Karena apa? Karena itu tadi loh. Karena ada orang yang merindukan. Apalagi hati Tuhan yang begitu tulus, yang begitu penuh kasih. Ketika kita anak-anaknya aktif menyapa dia, memuji dia, menyembah dia, menaikkan pujian, mengucap syukur atas setiap pemberiannya. Oh, senangnya luar biasa Tuhan itu. Kalau sudah gitu, anak saya minta, papi berikan martabak, papi berikan terang bulan. Enggak pakai lama, langsung saya GoFood kan. Apalagi kita. Wis Tuhan enggak perlu kita, Tuhan aku enggak, langsung dikasih, ini berkat buat kamu. Kenapa? Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Kan itu pagi hari ini. Ayo, senangkan hati Tuhan. Yang pertama, melalui apa? Doa, pujian, dan ucapan syukur. Wis itu penting. Setelah itu mau cerita, silakan. Karena Tuhan tuh senang sekali kita curhati. Daripada kita cari ilah-ilah lain, kita cari, wah, kelihatannya spektakuler, itu omong kosong. Karena tidak ada yang gratis kecuali pemberian dari orang tua sendiri. Ya, nggak ada tetangga kasih kita, nggak ada orang lain kasih kita setiap hari, setiap saat gratis, tidak ada. Yang gratis itu pemberian dari orang tua. Orang tua kita siapa? Allah Bapa di surga. Pagi hari ini, ambil sikap. Tuhan, aku mau selalu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku sendirian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Teman-teman jangan lupa kita persembahkan terus segala apapun yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah tetap percaya. Karena apa? Bapa itu selalu mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Begitu teman-teman, kita percaya pagi hari ini bahwa Tuhan mendengarkan. Jadi jangan takut ketika datang menghampiri Tuhan, omong sama Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Datang dengan imanmu bahwa apa yang kau sampaikan itu Tuhan mendengarkan. Dan datang dengan imanmu bahwa percaya Tuhan penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami di tempat kami masing-masing mengucap syukur. Karena Engkaulah Allah yang selalu mendengar setiap seruan kami. Dan Engkau Allah yang selalu terbuka dengan kasih-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya tempat yang paling tepat yaitu pada Engkau. Setiap kali kami datang. Jadi biarkan kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan dan mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau. Dan hati kami tetap tenang di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Semuanya telah kami selesaikan bersama-sama dengan Engkau dan Roh-Mu yang kudus. Dan kami persembahkan hari ini Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah setia mengikuti GMJ setiap hari.
Tetap setia ya, jangan pernah kasih kendor. Tuhan menunggu kita semua setiap hari untuk datang menyapa Dia seperti firman-Nya pagi hari ini. Sampai ketemu lagi, God bless you all.